在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat keserakahan meraung kesakitan, dia merasakan dua tangan kecil menekan punggungnya. Pada saat yang sama, sebuah kultivasi yang cukup kuat hingga hampir mencekiknya mengalir ke dalam tubuhnya dari kedua tangan kecil itu. Kekuatan kultivasi ini menyebabkan tubuh keserakahan memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan ini menyebar dan tangan Grid bergerak sendiri hingga membentuk pola melingkar. Saat pola melingkar terbentuk, matahari keemasan muncul di tangannya. Matahari keemasan ini hanya seukuran telapak tangan, namun kekuatan darinya begitu kuat hingga mengguncang seluruh ruangan di sini. Itu mengguncang lautan awan, mengguncang sungai panggil dan sistem bintang lainnya, dan juga mengguncang seluruh alam luar. Benua di alam surgawi angin telah diambil alih oleh Wang Lin, tetapi alam itu masih ada. Bagian yang disegel Wang Lin masih ada di sana. Saat aura ini menyebar, pintu di ujung lorong bergetar hebat. Hal ini membuat aura yang menakutkan dunia gua bocor ke Sekte Gu Yi melalui pintu ini. Saat aura muncul, ekspresi semua pembudidaya di sekte berubah drastis. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Salah satu dari 9 matahari, aura Grand Empirin. Ini, Grand Empirin mana yang muncul di sana? Di benua astral abadi, Fan Sanmeng, yang sedang duduk di dalam gunung es, langsung menjadi pucat. Gunung es tiba-tiba runtuh dan dia melompat keluar dengan wajah penuh ketakutan. Ini adalah aura seorang Grand Empirin. Di benua astral abadi, dari 9 sekte timur dan 13 faksi, sekte nomor 1 adalah sekte Matahari Ungu. Kekuatan satu sekte saja sudah cukup untuk menyapu 8 sekte lainnya. Ini karena salah satu Grand Empirin yang legendaris adalah anggota dari sekte Matahari Ungu. Salah satu dari 9 matahari di benua astral abadi. Namun, Grand Empirin ini sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang tahu seperti apa rupa orang ini. Orang-orang bahkan tidak tahu apakah Grand Empirin ini laki-laki atau perempuan. Namun, semakin misterius Grand Empirin ini, semakin sedikit orang yang mau memprovokasi sekte Matahari Ungu. Pada saat ini, di dalam sekte Matahari Ungu, ada 7 atau 8 lelaki tua berkumpul, dan wajah mereka dipenuhi kepahitan. Ada seorang pria parubaya yang bermartabat di hadapan mereka yang meraung keras. "Kalian semua, beritahu aku apa yang terjadi." Mereka bilang mereka akan bermain di Beast Farm Realm, tapi salah satu tetua sepertinya bergumam, dipenuhi ketidakberdayaan. "Bermain? Aura Grand Empirin telah menyebar, bagaimana mungkin ini masih bisa dimainkan?" Pria parubaya itu meraung, tapi matanya juga dipenuhi ketidakberdayaan. "Kami tidak bisa membuka Beast Farm Realm. Mereka telah menyegelnya dan tidak mengizinkan kita masuk." Seorang lelaki tua lainnya menggelengkan kepalanya dengan getir. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan dalam reinkarnasi Grand Empirin. Mereka masih bertumbuh, tidak ideal menggunakan kekuatan Grand Empirin mereka. Kedua leluhur kecil itu, apa yang mereka lakukan? Pria parubaya itu menghentakkan kakinya dan seluruh sekte Matahari Ungu bergetar. Bahkan dunia luar pun bergetar. Di dalam celah spasial, Wang Lin sedang duduk di altar dan melihat aura mengerikan yang muncul dari keserakahan. Kejutan muncul di matanya. Matahari di tangan keserakahan dengan cepat menyebar hingga seukuran satu orang. 9 burung api mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka mencoba mundur, tapi saat sinar matahari bersinar, mereka semua roboh. Ada juga Taois 7 warna yang terkejut sesaat. Meskipun dia belum mendapatkan ingatannya, ada beberapa hal yang terukir di jiwanya. Bahkan jika dia terbagi menjadi 3 jiwa, hal-hal tertentu tidak dapat dihapus. Kenangan ini adalah ketakutan dan rasa hormat terhadap 9 matahari di benua astral abadi. Ini adalah aura seorang Grand Empirin. Ekspresi Daoi 7 warna berubah. Saat sinar matahari mendekat, tubuhnya gemetar dan dia batuk darah. Dia mundur seperti orang gila. Dia tidak lagi mempertimbangkan untuk memurnikan Wang Lin dan sangat takut dengan aura yang datang dari matahari.
Bukan hanya dia, tapi hantu tua Zan, yang mengikuti keempat jenderal untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jiwa ketiga, tiba-tiba gemetar. Wajahnya menjadi pucat pasi. Empire Agung, dia tidak berbicara, tapi suara tajam keluar dari tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura seorang Grand Empirean masuk ke sini, ini. Aura mengerikan itu menyebar ke seluruh alam dalam, alam luar, dan seluruh dunia gua. Itu melanda setiap planet dan setiap makhluk hidup di dalamnya. Pada saat ini, seluruh dunia gua memasuki momen kebingungan. Saat ini, seseorang, apakah dia binatang buas, makhluk fana, atau kultivator, disimulasikan oleh aura Grand Empirean dan mengingat kenangan yang telah dia lupakan dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Kenangan ini tidak akan pernah terbangun, bahkan setelah puluhan ribu tahun, tanpa rangsangan dari aura Grand Empirean. Namun, karena kebetulan ini, kenangan itu terbangun. Kenangan yang terbangun ini adalah jiwa ketiga. Dalam keretakan spasial di lautan awan, sang Dao 7 warna melarikan diri dengan panik. Dia batuk darah dan kabur tanpa jejak. Dia sekarang merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap keretakan spasial di laut awan. Dia tidak pernah menyangka bahwa berburu Wang Lin akan menyebabkan aura Grand Empirean muncul. Di altar di dalam celah, Wang Lin menatap dengan tercengang saat matahari mengelilingi keserakahan dan menariknya ke dalam celah. Melalui celah tersebut, Wang Lin melihat dua gadis kecil yang lucu di dalam. Itu kamu? Salah satu gadis kecil di dalam Beast Farm Realm sepertinya melihat Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi gembira. Han, lihat, dialah orang yang kubicarakan. Dia juga dipanggil Wang Lin. Wah, cepat tutup celah di sini. Orang-orang tua yang menyebalkan itu datang. Jika mereka mengetahui tempat ini, maka kita tidak akan bisa datang lagi. Oke, aku akan menutup celahnya, dan kamu pergi menyembunyikan keserakahan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengetahuinya. Keretakan itu ditutupi oleh sinar cahaya keemasan dan perlahan menghilang. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin masih merasa bingung dengan semua ini. Dia duduk di altar dan merenung dalam waktu yang sangat lama sebelum dia mengalihkan pandangannya dari celah tersebut. Salah satu dari 9 matahari, Grand Empirean. Ruangan itu benar-benar sunyi dan tidak ada cahaya yang tersisa. Wang Lin diam-diam duduk di altar, mengingat semua yang telah terjadi. Kedua anak kecil ini sebenarnya adalah Grand Empirean. Grand Empirean yang legendaris dari benua astral abadi. Hanya aura mereka yang mampu membuat Taois 7 warna melarikan diri dalam ketakutan. Mata Wang Lin bersinar semakin terang. Suatu hari nanti, aku juga akan menjadi Grand Empirean. Wang Lin memejamkan mata, dan sesaat kemudian, dia membukanya. Dia telah menenangkan hatinya. Taois 7 warna seharusnya tidak berani datang ke sini lagi. Ini seharusnya menjadi tempat teraman. Saya perlu memahami esensi pembatasan, menyatu dengan 9 tetes darah itu, dan lengan ini. Wang Lin melihat ke lengan yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika aku menyerap lengan ini dan menggunakan mantra merobek surga, aku bertanya-tanya seberapa besar kekuatan Yemo yang bisa aku tunjukkan. Mata Wang Lin bersinar. Setelah menenangkan dirinya, dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan 8 tetes darah keluar. 8 tetes darah melayang di hadapannya. Mereka tidak memancarkan cahaya, tapi aura kuno yang kuat datang dari mereka. 7 bintang dewa kuno Wang Lin berputar dengan cepat membentuk pusaran. Di mata kanan dan kirinya, bintang iblis dan iblis kuno juga muncul. Wang Lin saat ini tampak sangat aneh. Darah Yemo mengandung kekuatan penuh dari 3 klan kuno. Wang Lin mengambil 1 tetes darah dan, setelah merenung sejenak, menghancurkannya. Itu dibagi menjadi 7 bagian yang diserap menjadi 7 lubang. Kali ini dia tidak hanya menyatukannya di antara kedua alisnya, tapi menyatukannya dengan tubuhnya. Setelah menyatu dengan setetes darah, suara gemuruh datang dari tubuhnya. Tubuhnya mulai membengkak karena dengan cepat menyerap kekuatan kuno di dalamnya. Bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat. Bintang ke-8 perlahan terbentuk, tetapi sangat tidak stabil, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Ekspresi Wang Lin berubah karena rasa sakit yang datang dari tubuhnya, tapi dia menahannya. Lompatan dari 7 bintang ke 8 bintang sungguh luar biasa.
Wang Lin juga harus menghabiskan sebagian upayanya untuk meningkatkan kekuatan bintang iblis kuno di mata kirinya. Yang dia inginkan adalah pertumbuhan yang seimbang dari ketiga klan kuno dan bukan hanya dewa kuno. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Dia sekarang berkeringat dan memaksa dirinya untuk tetap sadar. Setelah menyerap tetes pertama, dia menghancurkan tetes kedua dan kemudian tetes ketiga. 2 tetes darah membengkak di dalam tubuhnya pada saat bersamaan. Tidak hanya bintang dewa kuno ke-8 yang akan muncul, tetapi bintang iblis kuno di mata kirinya juga berputar dengan cepat. Tanda bintang iblis kuno ke-8 juga akan segera muncul. Wang Lin membengkak di luar kendalinya dan bayangan kuno muncul di belakangnya. Bayangan itu terdistorsi seolah sedang mengalami perubahan misterius. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya dan melambaikan lengan bajunya. 5 tetes darah yang tersisa meledak menjadi kabut darah sebelum memasuki tubuhnya melalui pori-pori dan lubangnya. Saat kabut terus menghilang, terangan Wang Lin yang teredam terdengar dari dalam. Bintang iblis kuno ke-8 perlahan muncul di mata kirinya. Saat bintang iblis muncul, badai energi iblis yang dahsyat melanda dunia di dalam celah ini. Semua binatang itu berlutut dan tidak berani bergerak. Di saat yang sama, di mata kanannya, bintang iblis kuno ke-8 muncul. Energi iblis yang mengerikan keluar. Energi iblis yang kejam dan kejam menyapu ruang ini. Yang terakhir muncul adalah bintang dewa kuno. 3 ujian, 7 bencana, akan segera tiba. Kabut di sekitar Wang Lin sudah lama menghilang. Di antara alisnya, bintang dewa kuno ke-8 bersinar terang dan akan segera terbentuk. Para dewa kuno menghadapi 3 cobaan dan 7 bencana, dan iblis kuno menghadapi hal yang sama. Setiap bencana bagaikan awal yang baru, dan siapapun yang selamat akan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Namun, 3 cobaan 7 bencana Wang Lin jauh lebih kuat daripada bencana lainnya. Bukan hanya dewa kunonya yang telah tiba, tetapi iblis kuno dan iblis kunonya juga telah tiba. Uji coba pertama klan kuno memiliki 2 bencana. Cobaan kedua juga mempunyai 2 musibah. Wang Lin telah melewati 2 uji coba pertama, dan uji coba berikutnya adalah uji coba terkuat dari 3 uji coba ketiga yang memiliki 3 bencana. Namun, tubuh iblis dan iblis kuno miliknya, yang telah menyatu, belum melalui uji coba pertama atau kedua. Akibatnya, ketika dia mencapai 8 bintang, total 8 bencana akan datang pada saat yang bersamaan. Bencana klan kuno harus dilewati satu persatu. 8 bintang iblis kuno di mata kirinya berputar, membentuk pusaran. Energi iblis menyebar dari mata kirinya dan menutupi seluruh wajahnya sebelum menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini, Wang Lin sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator. Wajahnya membiru dan ekspresinya garang. Pembuluh darahnya membengkak dan energi iblis menyebar dari tubuhnya. Wang Lin tampak seperti seorang kultivator iblis sejati. Rambut putihnya bergerak ke belakang dengan menakutkan dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Paku di tangannya memanjang hingga panjangnya lebih dari 1 kaki. 10 paku itu seluruhnya berwarna merah keunguan dan terlihat sangat jahat. Energi iblis di sekitar tubuhnya terkondensasi menjadi baju besi berwarna merah keunguan. Ini adalah satu set baju besi iblis yang bisa dibuat oleh anggota klan iblis kuno setelah mereka mencapai 8 bintang. Tercakup dalam baju besi iblis, Wang Lin duduk di altar. Bayangan kuno menghilang dan digantikan oleh bayangan iblis kuno yang besar. Seluruh tubuhnya bersinar hijau dan matanya memancarkan cahaya aneh. Itu melayang di belakang Wang Lin dan juga duduk. Rambut iblis kuno berkibar di udara, dan tingginya ribuan kaki. Dari kejauhan, rambut iblis kuno itu tampak seperti asap. Pada saat ini, bahkan jika seseorang yang mengenalnya melihatnya, mereka tidak akan dapat langsung mengenalinya. Wang Lin menutup matanya saat dia perlahan memutar kekuatan iblis kuno di tubuhnya. Pada saat ini, ujian pertama dan 2 bencana iblis kuno telah tiba. Mirip dengan bencana dewa kuno, itu adalah bencana tulang dan bencana daging. Kedua bencana ini meletus di dalam tubuh iblis kuno Wang Lin. Saat mereka muncul, energi iblis di sekitar Wang Lin menjadi kacau. Dia tetap tidak bergerak, dan alisnya terkunci. Matanya yang terpejam seolah menyembunyikan segala rasa sakit yang dihadapinya.
Tulang dan daging tubuh iblis kunonya sedang dihancurkan, tapi rasa sakit ini jauh dari batas Wang Lin. Bencana dewa kuno yang dia hadapi saat itu jauh lebih kuat daripada apa yang dia hadapi sekarang. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Setelah 5 hari berlalu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada bintang di antara alisnya atau di mata kanannya, tetapi 8 bintang iblis kuno berputar dengan cepat di mata kirinya, mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Ujian pertama dan 2 bencana klan iblis kuno hanya sekuat ini. Wang Lin tenang. Dia memang memenuhi syarat untuk merasakan hal ini. Cobaan pertama dan 2 bencana iblis kuno bukanlah ancaman baginya. Setelah percobaan pertama, percobaan kedua mulai menyelimuti perasaan dan jiwa Wang Lin. Energi iblis di sekelilingnya menjadi ganas dan bayangan iblis kuno di belakangnya menjadi terpelintir, seolah-olah akan mengeluarkan raungan kesakitan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke mata kirinya, dan wajahnya menjadi garang. Dia menggunakan perhatian penuhnya untuk menekan percobaan kedua, dan setelah 10 hari penindasan, 2 bencana dari percobaan kedua runtuh. Setelah melalui 2 cobaan dan 4 bencana, kekuatan iblis kuno Wang Lin melonjak dan menyebar ke seluruh domain bintang. Iblis yang kuat telah lahir. Ekspresi aneh Wang Lin perlahan menjadi tenang. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia meletakkan tangannya di atas lutut. Bintang iblis kuno di mata kirinya perlahan memudar. Saat mereka benar-benar menghilang, bintang iblis kuno di mata kanannya menyala. 8 bintang iblis kuno muncul. Energi iblis di sekitar Wang Lin tersebar dan digantikan dengan energi iblis yang tak terbatas. Energi iblis yang mengerikan ini membentuk kabut hitam yang melepaskan jeritan jiwa-jiwa sengsara yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah energi iblis yang mengerikan ini, baju besi iblis kuno di sekitar Wang Lin hancur dan baju besi aneh berwarna hitam seperti tinta muncul. Baju besi ini menciptakan kontras yang mengejutkan dengan rambut putihnya, yang merupakan pemandangan mengejutkan bagi siapapun yang melihatnya. Pola setan muncul di wajah Wang Lin. Saat energi iblis melonjak, Wang Lin berubah dari seorang kultivator iblis menjadi iblis. Iblis, sesuatu yang hidup berdampingan dengan makhluk surgawi, dewa, dan iblis. Selama berabad-abad, semua yang disebut setan adalah palsu, bahkan iblis kuno pun bukanlah iblis sejati. Iblis sejati tidak memiliki tubuh, jiwa, atau kultivasi. Itu adalah sebuah wasiat. Keinginan untuk menjadi satu-satunya penguasa. Jalan Wang Lin mirip dengan jalan iblis, tetapi dia tidak pernah menjadi iblis sejati. Bagaimanapun, tubuh utamanya adalah dewa kuno. Pada saat ini, bintang iblis kuno berputar dan energi iblis yang mengerikan melonjak. Mata Wang Lin terbuka, memperlihatkan cahaya dingin tanpa ampun saat dia menyambut bencana pertama dan kedua iblis kuno. 3 ujian 7 bencana mereka sama. Setelah 7 hari, tubuh iblis kuno Wang Lin mengalami bencana pertama dan kedua. Rasa sakit karena daging dan tulangnya hancur masih tidak seburuk bencana dewa kuno yang dia hadapi. Dia kemudian menggunakan 13 hari lagi untuk menekan percobaan kedua bagi iblis kuno. Setelah tubuh iblis kunonya berhasil melewati 2 cobaan dan 4 bencana, ketiga kekuatan klan kunonya mencapai keseimbangan. Saat dia duduk di altar, 8 bintang dewa kuno muncul tanpa ragu-ragu. Dewa kuno bintang 8. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Melalui berbagai keberuntungan dan situasi hidup dan mati, dia telah mencapai hari ini dan telah menjadi dewa kuno bintang 8. Ketika ketiganya menyatu menjadi satu, dengan dewa kuno sebagai tubuh utamanya, mereka akan menjadi dewa kuno. Mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh, dan total 24 bintang berputar pada saat bersamaan. Aura kuno menyebar dan memenuhi bintang-bintang. Perasaan kuat muncul di benak Wang Lin. Wang Lin tanpa ampun mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa apa yang akan dia hadapi sekarang adalah bencana yang sesungguhnya. Ujian ketiga dari klan kuno, ketiganya akan datang sekaligus. Percobaan ketiga memiliki 3 bencana, yang pertama adalah darah surgawi ras kuno. Bencana kedua adalah 3 gangguan dao kuno. Adapun bencana ketiga, itu adalah bencana terkuat yang dihadapi zaman dahulu. Itu disebut berkah leluhur kuno. Wang Lin tidak tahu banyak tentang hal spesifiknya.
Meskipun dia telah memperoleh warisan dari Yemo, ingatannya terbatas. Dia hanya tahu bahwa ketika menghadapi dua bencana terakhir, dia harus pergi ke kuil kuno di negara kuno di benua astral abadi untuk mencobanya. Setiap kali seorang anggota negara kuno mencapai bencana terakhir, sebuah acara besar akan diadakan di seluruh negeri. Akan ada upacara akbar. Yang kuno Yemo telah melalui bencana terakhir di kuil kuno. Dia kemudian memperoleh gelar Dao kuno dan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di negara kuno, dikagumi oleh puluhan juta orang. Bahkan para dewa sangat mementingkan bencana terakhir klan kuno. Saat Wang Lin duduk di altar, tubuhnya diselimuti oleh aura kuno yang lebih kuat untuk menghadapi bencana pertama dari percobaan ketiga. Begitu dia melewati musibah ini, dia akan menjadi dewa kuno bintang 8 sejati. Dengan kekuatan 8 bintang dari ketiga klan kuno, bahkan tanpa budidayanya, Wang Lin akan percaya diri dalam mengalahkan pembudidaya Arcane Void tahap awal. Jika tingkat budidayanya meningkat lebih jauh dengan pembentukan esensi ketujuh, bahkan para pembudidaya Arcane Void tingkat menengah pun tidak akan menjadi tandingannya setelah budidayanya dan satu kekuatan kuno menyatu. Dia bisa langsung bertarung melawan para penggarap Arcane Void tahap akhir. Darah surgawi ras kuno, musibah ini telah tiba. Apa yang disebut bencana darah surgawi mengharuskan seseorang untuk memadatkan seluruh kekuatan 3 klan di tubuhnya menjadi satu tetes darah. Setetes darah ini adalah segalanya bagi orang yang mengalami musibah. Mereka akan menggunakan setetes darah ini untuk menerobos langit dan mempersembahkannya sebagai pengorbanan kepada ras kuno. Setelah Anda memperoleh pengakuan dari leluhur kuno, maka dimanapun Anda berada, setetes darah akan dikirim kembali. Tetesan darah ini akan menyatu dengan tetesan darah yang terbentuk dari intisari orang yang mengalami musibah. Begitu mereka menyatu, tubuh yang akan direformasi akan memiliki garis keturunan kuno yang sebenarnya. Garis keturunan ini setara dengan garis keturunan surgawi. Kesulitan dari bencana ini bukanlah rasa sakit karena mengembunkan tetesan darah itu, namun mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh sembarang orang. Bahkan jika seseorang memperoleh pengakuan dari leluhur kuno, jumlah darah yang diperoleh sebagai imbalannya juga akan berbeda, tergantung pada tingkat pengakuannya. Kalau biasa-biasa saja, maka hanya 1 tetes, tetapi jika pengakuannya tinggi, maka bisa 2 tetes. Dao Yemo kuno memperoleh 3 tetes darah saat dia melewati bencana. Selama berabad-abad, orang yang memperoleh paling banyak sebelum Yemo memperoleh 8 tetes. Orang ini adalah salah satu dari 9 matahari di benua astral abadi, Xuan Luo Empirin Agung Negara Kuno. Dialah juga yang bertarung melawan Grand Empirin Dao Yi untuk mendapatkan fragmen itu di luar 7 Dao Sekte. Wang Lin sedang duduk di altar. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia menutup matanya dan aura kuno di sekelilingnya mengembun di dalam tubuhnya. Dia memulai langkah pertama dari bencana ini, memurnikan setetes darah itu. Bayangan samar-samar tumpang tindih dengan tubuhnya dan Wang Lin lainnya perlahan-lahan keluar. Ini adalah avatarnya, avatar penggarapnya. Setelah avatarnya pergi, tubuh asli Wang Lin sekarang menjadi tubuh kuno yang murni. Dengan tubuh iblis kuno, ekstrak jiwa iblis dan bentuk setetes darah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk menekan tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya bergetar hebat. Mata kirinya langsung meleleh dan rasa sakit yang hebat melanda dirinya. Bahkan Wang Lin mengatupkan giginya kesakitan. Wang Lin merasa ada bagian tubuhnya yang ditarik keluar, dan setetes darah keluar dari mata kirinya. Setetes darah ini seukuran paku, mengambang di hadapan Wang Lin. Di dalam jurang itu duduk iblis kuno kecil yang tampak seperti Wang Lin. Dengan tubuh iblis kunoku, ekstrak jiwa iblis dan bentuk setetes darah. Suara Wang Lin tenang, sangat kontras dengan ekspresi menyakitkannya. Saat dia berbicara, tangan kanannya membentuk segel dan menekan tubuhnya lagi. Suara letupan terdengar dari mata kanannya sebelum roboh. Tubuh Wang Lin dengan cepat layu hingga menjadi seperti kerangka. Setelah mata kanannya roboh, setetes darah hitam berisi energi iblis yang mengerikan terbang keluar dan melayang di samping darah iblis kuno. Ada iblis kuno kecil Wang Lin duduk di dalamnya. Dengan tubuh dewa kunoku, lelehkan segalanya dan bentuk setetes darah dewa kuno. Penglihatan Wang Lin kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas.
Rasa sakitnya sudah melampaui batasnya, tapi dia tetap bertahan. Dia harus selamat dari bencana darah surgawi ras kuno ini. Tubuhnya meleleh dengan cepat. Bagian pertama yang meleleh adalah kaki dan lengannya, lalu seluruh tubuhnya dikelilingi kabut darah. Kemudian seluruh tubuhnya menghilang dan menjadi bagian dari kabut darah. Kabut bergerak dan mengembun dengan cepat. Setelah sekitar 7 menit, itu membentuk setetes darah dewa kuno. Pada saat ini, di altar ini, dari pandangan avatar Wang Lin, tubuh aslinya telah menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa 3 tetes darah. 3 tetes darah melayang di sana, dan di dalam masing-masing tetes ada Wang Lin kecil. Pada saat ini, ketiga sosok itu membuka mata mereka dan 3 tetes darah dengan cepat menyatu. Setelah beberapa saat hening, 3 tetes darah menyatu menjadi 1 tetes. Setetes darah ini adalah inti dari dewa kuno, iblis kuno, dan tubuh iblis kuno. Itu adalah segalanya bagi Wang Lin. Berbeda dengan darah para dewa, darah ini tidak berwarna emas, melainkan memancarkan cahaya hitam. Itu menyebabkan lingkungan sekitar terlihat kabur. Saat 3 tetes darah menyatu menjadi 1, aura kuno menyebar darinya. Tetesan darah ini mengandung perjalanan waktu dan keinginan klan kuno yang menentang surga. Ia melesat ke langit dan terbang ke kejauhan. Tidak ada kultivator di seluruh dunia gua yang akan memperhatikan aura ini, karena aura ini milik klan kuno. Itu bukan milik kultivator manapun. Di benua astral abadi, bagian timur dan selatan adalah milik para dewa dan bagian barat dan utara adalah milik para dewa kuno. Karena benua astral abadi begitu besar, banyak pembudidaya atau orang kuno yang tidak pernah meninggalkan negaranya sendiri. Pada saat ini, di bagian utara benua astral abadi, terdapat sebuah kota terapung raksasa. Ukuran kota ini saja sebesar dunia gua. Mustahil untuk melihat pinggiran kota ini. Ruang di bawah kota benar-benar gelap, tempat yang tidak pernah terkena sinar matahari. Ini adalah penjara negara kuno untuk tahanan surgawi. Dengan kota bertindak sebagai alat penindasan, banyak penggarap garis keturunan surgawi dipenjarakan di sini. Di tengah kota kuno ini berdiri sebuah patung besar. Patung ini sangat besar, tampak seolah menopang langit di atas benua astral abadi. Meski jauh, Anda masih bisa melihat patung ini. Patung ini adalah patung seorang pria parubaya. Ekspresinya tampak megah saat dia melihat ke bumi di bawahnya. Dia memberikan tatapan yang membuatnya tampak seperti dia meremehkan segalanya. Di matanya, apakah langit ini, apakah bumi ini, dan apa yang dimaksud dengan benda langit? Tangannya terentang seolah-olah dia mengendalikan seluruh benua astral abadi. Telapak tangannya yang besar terasa seperti memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh benua. Seorang pria muda berdiri di tangan kirinya. Pemuda ini memiliki rambut hitam dan mengenakan jubah hitam. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia melihat patung di depannya dengan rasa hormat di matanya. Cahaya redup muncul di antara alis patung ini beberapa hari yang lalu. Lampu ini berwarna merah, dan hampir tampak seperti darah kental. Pemandangan mengejutkan inilah yang menyebabkan pemuda ini berdiri di sini sambil memandanginya. Di belakangnya muncul ribuan sosok. Di belakang mereka melayang puluhan ribu bahkan ratusan ribu sosok. Meskipun ada banyak orang, tidak ada suara berisik. Tatapan semua orang tertuju pada pemuda berpakaian hitam dan patung itu. Setelah sekian lama, pemuda berambut hitam itu tampak perlahan bergumam pada dirinya sendiri, apakah waktunya telah tiba? Tepat pada saat ini, 9 raksasa setinggi sekitar 100.000 kaki sedang berjalan dari kehampaan yang jauh. Di belakang mereka ada seorang pria berjubah kerajaan yang tampak hampir persis seperti patung itu. Saat dia berjalan, tangannya berada di belakang punggungnya. Di belakangnya mengikuti 9 raksasa setinggi 100.000 kaki. Kemunculannya menyebabkan hampir 1 juta penggarap negara kuno membungkuk. Salam, Kaisar kuno. Hanya pemuda berambut hitam yang tidak membungkuk dan masih dengan tenang memandangi patung itu. Pria berjubah kerajaan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia berjalan melewati 1 juta orang yang membungkuk padanya dan tiba di samping pemuda itu. Dia tersenyum sambil mengatupkan tangannya dan berbicara dengan hormat tanpa kehilangan harga dirinya. Yesu menyapa Grand Empirin Xuan Luo. Pemuda berambut hitam itu adalah salah satu dari 9 matahari, Grand Empirin Xuan Luo.
Pemuda berambut hitam itu perlahan berkata, "Waktunya hampir tiba, kamu agak terlambat. Saya harap Grand Empirin bisa memaafkan saya." Kaisar Ji dan Si sama-sama sangat prihatin dengan apa yang terjadi di sini, dan saya berbicara dengan mereka dengan akal sehat saya. Pria parubaya berjubah kerajaan menunjukkan senyum masam dan mengangguk. Pemuda berambut hitam itu mendengus dingin. 3 kaisar, Ji, Dao, dan Si. Anda adalah kaisar kerajaan Dao, dan ada kalanya Anda tidak perlu repot-repot memberi mereka perhatian. Masalah ini adalah peristiwa besar bagi kerajaan Dao saya, jadi tentu saja mereka prihatin. Seperti yang Paman katakan, pria parubaya itu mengubah cara dia berbicara kepada pemuda itu. Setelah mendengar pria parubaya memanggilnya, "Paman," ekspresi pemuda berambut hitam itu sedikit melembut. "Paman, masalah ini sangat aneh. Saya bertanya-tanya, apa kemungkinannya?" Pria berjubah kerajaan memandangi patung leluhurnya yang mirip dengannya. Pemuda berambut hitam itu merenung lama sebelum berbicara. "Pewaris Yemo mengalami kecelakaan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya merasakannya melalui garis keturunan. Mengenai apakah dia bisa mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno, saya tidak yakin." "Dia adalah pewaris Yemo? Ini, bagaimana ini mungkin?" Pria berjubah kerajaan gemetar. Rupanya ini pertama kalinya dia mendengar hal ini. Saat itu, Yemo, sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh pemuda berambut hitam. 7 hari yang lalu, patung kuno klan kuno saya memancarkan cahaya darah surgawi. Hal ini normal, tetapi cahaya darah surgawi ini telah berkumpul selama 7 hari dan masih belum terbentuk. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan bagiku, cahaya darah hanya berkumpul selama 9 hari. Saya dengan hati-hati mencari semua orang dengan garis keturunan kuno dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang memulai bencana darah surgawi ras kuno. Lalu saya melakukan ramalan untuk menemukan akarnya. Itu adalah pewaris Yemo. Jika dia berhasil, dan jika dia bisa datang ke benua astral abadi, maka saya akan mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai murid saya. Muridku satu-satunya. Untuk bisa mencapai titik seperti itu di dalam dunia gua dan kemudian bisa keluar, berarti dia akan menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan. Orang yang kuat untuk ras kuno saya? Setelah aku bereinkarnasi, dia bisa membantu menjaga ras kuno. Saya harap dia bisa sukses, kata pemuda berambut hitam itu perlahan sambil melihat ke arah patung itu. Waktu perlahan berlalu. 8 hari, 9 hari, hingga 13 hari berlalu. Masih dalam keheningan total, semua anggota klan kuno di sekitarnya memandang cahaya darah di sekitar patung menjadi lebih intens selama beberapa hari ini. Semakin banyak harapan muncul di mata mereka. Saat senja hari ke-13, terjadi perubahan. Cahaya darah di antara alis patung itu sepertinya mencapai batasnya dan menutupi sebagian besar langit. Lingkungan sekitar diselimuti cahaya darah, dan beberapa napas kemudian, setetes darah perlahan terbentuk di antara alis patung. Setelah sekian lama, tetesan kedua masih belum muncul. Hanya 1 tetes, pria berjubah kerajaan mengungkapkan rasa jijik yang tidak terdeteksi di matanya. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota klan kuno di sekitarnya dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka telah menunggu selama 13 hari untuk menyaksikan keajaiban, dan mereka tidak menyangka hanya akan melihat 1 tetes pun. Namun, pada saat ini, seruan keras datang dari orang-orang. Setetes darah kedua keluar dari sela-sela alis patung. Tak lama setelah itu, tetes darah ketiga dan keempat keluar. Pria berjubah kerajaan menatap alis patung itu dengan sedikit keterkejutan. 4 tetes darah tidak cukup untuk mengejutkannya. Bahkan Yemo telah mendapatkan 3 tetes. Meski mayoritas orang hanya memperoleh 1 tetes darah saat musibah ini, masih banyak pula yang memperoleh 2 tetes. Selain Yemo, sebagian besar keturunan bangsawan bisa mendapatkan setidaknya 2 tetes darah surgawi ras kuno. Terlebih lagi, pria berjubah kerajaan itu sendiri telah memperoleh 6 tetes darah. Dia adalah orang terkuat di antara klan Dao selain Xuan Luo. Oleh karena itu, ia menjadi raja klan Dao. Statusnya sangat tinggi dan dia dihormati oleh banyak orang. Meski begitu, dia tidak dianggap sebagai murid oleh Xuan Luo. Dia sudah memikirkan masalah ini, tetapi tidak berani mengungkitnya.
Ketika dia mendengar Grand Empirin Xuan Luo mengatakan bahwa dia akan mengambil pewaris Yemo sebagai murid, dia merasa sangat murung, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Banyak perdebatan dari masyarakat sekitar patung tersebut. Mata mereka semua tertuju pada patung itu. Mereka menyaksikan cahaya merah yang mengerikan itu perlahan menghilang hingga hanya tersisa sedikit di antara kedua alisnya. Pada saat ini, hampir 1 juta anggota klan kuno tahu bahwa ini akan segera berakhir. Pria berjubah kerajaan tetap tenang tapi mencibir di dalam hatinya. Hanya 4 tetes darah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi klan Daoku? Masalah hari ini menjadi masalah yang lebih besar dari yang sebenarnya. Jika paman ingin menerima murid, klan Dao saya memiliki beberapa anggota yang memperoleh 4 tetes. Bahkan ketika aku mendapatkan 6 tetes, dia tidak mempertimbangkanku. Jika dia masih memutuskan untuk menerima pewaris Yemo, maka aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Pria berjubah kerajaan tidak mengungkapkan pikiran sebenarnya sama sekali dan malah mengungkapkan sedikit penyesalan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat dia berbicara dengan lembut kepada Grand Empirin Xuan Luo di sampingnya. Paman, 4 tetes itu cukup banyak. Pewaris Yemo bisa dianggap jenius di klan Dao kita. Ekspresi Grand Empirin Xuan Luo tetap lembut, seolah-olah dia tidak mendengar pria berjubah kerajaan sama sekali. Dia memandangi alis patung itu dan menyaksikan lampu merah menjadi semakin redup hingga hanya tersisa sepotong. Dia juga menyaksikan 4 tetes yang muncul memancarkan cahaya jernih. Mereka menerobos kehampaan dan menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, pemuda berambut hitam itu perlahan berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi." Pria berjubah kerajaan itu mengangguk setuju, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Selain paman, tidak ada orang lain di klan Dao yang memiliki bakat lebih baik dariku. Yemo tidak cukup berbakat dan ahli warisnya juga tidak cukup berbakat. Waktu perlahan berlalu di benua astral abadi. Pada saat ini, di dalam celah di Laut Awan, avatar Wang Lin sedang duduk di tepi altar. Dia melihat setetes darah yang terbentuk dari tubuh aslinya, yang berada di tengah altar. Setetes darah ini diam-diam melayang di sana, tidak bergerak, tetapi pada saat ini, suara lolongan mulai bergema di dalam ruang aneh ini. Riak bergema entah dari mana dan aura kuno yang kuat perlahan menyebar. Aura ini jauh melampaui apapun di dunia gua, dan bahkan Grand Empirin pun tidak bisa menandinginya. Namun, aura ini tidak menakutkan dan tidak menarik perhatian orang lain. Hanya Wang Lin yang bisa merasakannya. Riak bergema di atas altar dan pusaran raksasa muncul. Perlahan-lahan berputar dan suara gemuruh menggema darinya. Pusaran itu menyelimuti seluruh altar dan kekuatan yang kuat menyebar, mendorong avatar Wang Lin keluar dari altar. Kekuatan yang mendorong avatar Wang Lin menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Kekuatan ini lebih kuat dari kekuatan surga, lebih kuat dari tekanan apapun yang pernah dihadapi Wang Lin. Lupakan dia, bahkan 7 warna pun akan dipaksa keluar dari altar ini. Wang Lin merasa seperti setetes darah yang dibentuk oleh tubuh aslinya terbakar, dan mengeluarkan cahaya darah yang sepertinya berkomunikasi dengan pusaran. Saat cahaya darah keluar dari pusaran, setetes darah terbang keluar dan melesat ke arah tetesan darah yang dibentuk oleh tubuh asli Wang Lin. Segera, 2 tetes darah itu menyatu menjadi satu. Saat ini, avatar Wang Lin segera duduk. Rasa sakit yang luar biasa datang dari pikirannya. Rasa sakit ini membuat hampir mustahil untuk mengendalikan avatarnya, dan dia harus memusatkan seluruh perhatiannya pada avatarnya. Saat dia duduk, kesadarannya meninggalkan avatarnya dan sepenuhnya terbenam di dalam tetesan darah itu. Rasa sakit yang tak terkatakan bergema di kesadarannya. Meskipun dia tidak memiliki tubuh, dia merasakan sakit di tubuhnya yang terbakar. Setetes darah yang menyatu dengannya sepertinya mendidih. Tepat pada saat ini, tetes darah kedua keluar dari pusaran dan menyatu dengan Wang Lin. Rasa sakit di dalam kesadaran Wang Lin meningkat beberapa kali lipat, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara gemuruh, dia hanya bisa menahannya. Tak lama setelah itu, tetes darah ketiga keluar dari pusaran dan menyatu dengan Wang Lin. Hal ini menyebabkan tetesan darah Wang Lin melebar hingga selebar 3 kaki, dan bayangan tubuh mengembun. Tubuh ini memiliki rambut putih. Itu adalah Wang Lin. Tubuhnya ditutupi tanda rumit yang terlihat sangat aneh.
Matanya terpejam dan erangan kesakitan keluar dari mulutnya. Tubuhnya berangsur-angsur terbentuk. Tetesan darah keempat keluar dari pusaran. Saat terbang, lampu merah memenuhi ruang tak berujung ini. Sinar lampu merah keluar dan mendarat tepat di antara alis Wang Lin. Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar dan matanya tiba-tiba terbuka. Matanya merah dan tubuhnya gemetar. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya, menyebabkan suara letupan bergema di dalam dirinya. Setelah menyatu dengan 4 tetes darah ini, lahirlah garis keturunan. Garis keturunan ini adalah garis keturunan kuno. Mulai sekarang, Wang Lin adalah anggota nyata dari klan kuno dan warga negara kuno. Setelah tetes darah keempat keluar, pusaran di atas menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan setelah hilang, malapetaka ini akan berakhir. Meskipun Wang Lin telah melewatinya, dia hanya bisa mendapatkan 4 tetes, hanya 1 lebih banyak dari Yemo. Ini sudah berarti banyak baginya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan warisan Yemo, dan 4 tetes sudah 1 lebih banyak dari Yemo. Ini sudah menjadi batas Wang Lin. Dia bukanlah seorang jenius, tidak dilahirkan di benua astral abadi, dan dia hanyalah makhluk gua rendahan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan pria berjubah kerajaan yang telah memperoleh 6 tetes darah dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Wang Lin tidak memiliki apapun dibandingkan dengan individu yang diberkati seperti itu. Dia juga tidak bisa dibandingkan dengan Grand Empirin Xuan Luo, yang merupakan salah satu dari 9 matahari, salah satu dari 9 orang terkuat di benua astral abadi. Eksistensi legendaris seperti itu berada di atas segalanya, dan dia telah memperoleh 8 tetes darah. Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti itu. Satu-satunya yang dia miliki adalah ketabahan dan sifat pantang menyerah serta keengganannya untuk dikendalikan oleh orang lain. Melalui perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berubah dari makhluk fana yang lemah menjadi dirinya yang sekarang. Melihat ke belakang, kesulitan seperti itu sungguh mengejutkan. Sementara dia menghadapi perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, kaisar dan orang-orang kuno dari benua astral abadi berkultivasi dengan damai. Dengan Grand Empirin yang menjaga mereka jarang menghadapi pertemuan hidup dan mati. Sementara Wang Lin melalui perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan sumber dayanya, pria yang mengenakan jubah kerajaan dijaga oleh banyak orang saat dia berkultivasi. Tidak peduli apa yang dia inginkan, klannya akan segera mengirimkannya kepadanya. Sementara Wang Lin memeluk Li Muwan dan berteriak, dan sementara Wang Lin berjuang mati-matian untuk menghidupkan kembali Li Muwan, pria berjubah kerajaan bermain-main dengan harta aneh yang dibawakan rakyatnya kepadanya. Dia bisa memilih wanita manapun dan menjadikan mereka salah satu dari sekian banyak selirnya. 4 tetes darah adalah batasku. Garis keturunan di tubuh Wang Lin berangsur-angsur mengembun. Dia melihat pusaran yang perlahan menghilang di atasnya. Dia tidak puas. Meskipun dia tidak mengetahui keributan yang dia sebabkan di benua astral abadi, inilah kepribadiannya. Dia tidak puas. Dia ingin garis keturunannya menjadi lebih kuat. Hanya karena kemauannya yang pantang menyerah dan menentang surga. Karena kamu mengenali garis keturunan kunoku, maka 4 tetes darah saja tidak cukup. Ada rasa dingin di mata Wang Lin saat dia melompat ke udara dan menyerbu menuju pusaran yang menghilang. Dia berbeda dari semua makhluk kuno di benua astral abadi. Dia bertahan hidup di dunia gua, dan di dalam hatinya, dia tidak pernah menghormati leluhur kuno. Dia tidak menghormati keberadaan halus seperti itu, dia hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di benua astral abadi, bahkan Grand Empirin Xuan Luo. Bahkan Grand Empirin Xuan Luo masih sangat menghormati keberadaan leluhur ini. Tapi Wang Lin berbeda. Dia adalah orang pertama yang tidak puas dengan tetesan darah surgawi ras kuno, jadi dia bergegas ke pusaran.